Kinerja indeks harga saham gabungan IHSG terlihat tertinggal dibandingkan dengan mayoritas bursa saham Asia. Apa yang terjadi dengan bursa tanah air? Sementara itu mayoritas bursa Asia justru mencatatkan penguatan. Bahkan jika ditarik sejak awal tahun, performa IHSG memang tertinggal dibandingkan sejumlah indeks utama Asia seperti Nikkei dan Kospi yang sempat mencetak rally kuat. Lalu sebenarnya yang terjadi dengan bursa kita, apakah dinamika geopolitik sepertinya masih menjadi sentimen bagi bursa tanah air? Telah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat siang Pak Hans. Ya, selamat siang Pak Yuda. Ya Pak Hans, IHSG masih relatif tertinggal ya kalau kita melihat, terutama kalau kita bandingkan dengan sejumlah bursa Asia lainnya. Nah, salah satu underperformnya di Asia ini adalah Indonesia karena kalau kita lihat penurunannya cukup signifikan. Nah, apakah memang faktor utamanya hanya karena faktor fundamental domestik atau juga ada kombinasi nih Pak dari tekanan rupiah, kemudian juga geopolitik dan capital outflow Pak. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, memang kali ini bercampur ya yang mempengaruhi pasar saham kita. Jadi minimal ada 3 hal yang harus kita lihat yang sangat mempengaruhi pasar saham kita. Pertama dari MSCI gitu, yang kedua adalah perusahaan lembaga rating global ya, dalam hal ini Moody's dan Fitch ya, dan beberapa statement dari S&P sendiri. Kemudian yang tiga adalah perang yang terjadi di Timur Tengah antara AS dan Iran. Jadi 3 faktor ini bercampur ya mempengaruhi pasar. Nah, kalau kita lihat yang pertama MSCI. Jadi MSCI itu kalau kita lihat di Januari, sebenarnya 20 Januari itu indeks kita itu sempat sampai all time high ya, 9174. Nah, kemudian MSCI keluar, waktu itu dia melakukan interim freeze terhadap pasar kita dan tidak ada apa, mereka menyorot adalah investability di pasar kita gitu. Nah, ini dampaknya kalau kita lihat pasar saham kita langsung tertekan turun dan waktu itu ada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal kita bisa turun ke frontier market gitu. Itu yang menyebabkan pasarnya terkoreksi. Kemudian yang kedua, lembaga seperti Moody's dan Fitch ini lebih menyorot kepada APBN kita ya. Jadi dia melihat ada beberapa poin utama dia. Pertama tentu terkait dengan defisit kita yang mungkin melebar melebihi 3%. Yang kedua adalah pemerintah, kenapa bisa melebar? Karena pemerintah banyak program sosial ya. Kemudian mengejar pertumbuhan. Nah, kemungkinan belanja akan lebih banyak padahal tahun lalu penerimaan negara lebih rendah. Nah, ini yang jadi poin utama dia. Selain juga mereka menyorot tentang Danantara, tentang ketidakjelasan Danantara, dan memang mereka juga berpikir bahwa Danantara ini bisa menjadi liabilitas bagi APBN kita kalau mengalami kegagalan. Nah, kemudian ketiga dua kondisi tadi memang diperparah oleh terjadinya perang di Timur Tengah ya antara AS dan Iran. Nah, yang terjadi adalah Selat Hormuz diblok di sana sehingga tidak ada suplai minyak, harga minyak melambung tinggi. Nah, banyak isu yang beredar, banyak negara menghadapi masalah yaitu kelangkaan harga minyak yang tinggi gitu. Nah, pemerintah Indonesia sebenarnya merespon dengan cukup bagus di mana kita kelangkaan tidak terjadi, itu harus kita apresiasi, itu kehebatan pemerintah kita. Yang kedua adalah harga subsidi BBM tetap dipertahankan untuk BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Nah, ini menjaga stabilitas kita. Tapi lembaga rating global melihat, oh ini akan menyebabkan defisit kita melebar. Dan kemudian mereka memberikan outlook yang turun juga kepada sektor perbankan kita. Biasanya sektor perbankan itu yang paling terpengaruh ya, ketika outlook satu negara turun, itu sektor perbankan paling pengaruh. Belum lagi mereka juga menyoroti bahwa negara pemerintah Indonesia akan sangat tergantung pada 4 bank himbara yang menyebabkan ada potensi gangguan pada 4 bank himbara ini. Nah, ini faktor yang bercampur kenapa market kita mengalami tekanan turun ya. Jadi salah satu yang agak tertekan turun di Asia. Ya, kalau kita melihat dari Bursa Efek dan pemerintah sudah memberikan sejumlah langkah strategis seperti misalkan dengan langkah terkait dengan pemenuhan free vote 15%, klasifikasi investor, apakah ini cukup mampu memberikan trustworthy daripada investor dan juga lembaga rating dunia, Pak? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini karena faktornya bercampur, jadi belum kelihatan ya. Jadi memang langkah reformasi yang dilakukan otoritas kita wajib kita apresiasi, bergerak cukup cepat langsung
melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, komitmen free float naik dari 7,5 jadi 15%. Ini tentu bagus ya, menambah likuiditas di pasar. Yang kedua adalah diumumkan HSC ya, High Sell Holding Concentration. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh MSCI dan lembaga indeks global gitu ya. Jadi saham-saham yang punya HSC tinggi itu cenderung lebih berisiko karena terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu gitu. Nah, respon mereka adalah mereka mengeluarkan saham yang masuk HSC tadi dalam indeks kita gitu. Nah, ini masalahnya adalah ada lagi data lain yang keluar, sebenarnya bagus datanya, yaitu kepemilikan di atas 1% terbuka, dan kemudian kategori saham itu dari 9 jadi 39. Nah, kita melihat MSCI itu mengapresiasi apa yang otoritas kita kerjakan, jadi kelihatan dari statement mereka, kita tidak mungkin lagi turun ke frontier market. Artinya PR kita yang pertama bahwa turun ke frontier market sudah hilang. Tetapi ada masalah, kemungkinan bobot kita bisa turun. Karena pertama, saham yang masuk ke HSC itu akan dikeluarkan dari indeks mereka, berarti bobotnya akan hilang. Yang kedua, mereka akan memasukkan data baru kita, yaitu kepemilikan di atas 1% tadi, di plus dengan 39 kategori itu, dalam metodologi perhitungan indeks mereka. Sehingga free float realnya itu akan mengalami perubahan. Jadi pasti akan ada juga tekanan, mungkin ada potensi bobot kita berkurang di sana gitu. Nah, ini juga menyebabkan ada tekanan turun di pasar kita. Tetapi ini tentu jangka pendek dan ini merupakan fondasi bagus bagi kita karena ke depan global akan melihat Indonesia transparan, pasar kita naik kelas gitu. Nah, jangan lupa indeks kita juga turun karena beberapa saham yang selama ini disebut oleh pelaku pasar sebagai grup konglomerasi dan ada 2 yang masuk dalam HSC tadi, itu sahamnya tertekan cukup banyak sepanjang tahun ini gitu ya, dari Januari sampai saat ini. Nah, mereka punya market cap yang cukup besar sehingga menjadi beban atas indeks kita. Jadi indeks kita itu sebenarnya enggak benar-benar turun semua, tapi tertarik turun oleh beberapa saham tadi, diikuti juga dengan ketika rating outlook rating surat utang kita yang menjadi negatif tadi itu memberikan tekanan pada saham perbankan sehingga ada outflow di sana. Jadi ini yang pengaruh. Tapi reformasi kita sebenarnya diapresiasi dan ke depan akan positif bagi pasar kita. Ya, Pak Hans, ini kalau kita lihat pada bursa kita ini price to earning ratio kita 16,8 memang secara historis lebih rendah ya daripada sebelumnya. Kemudian juga kalau kita melihat sementara sangat ironis adalah price earning to growth-nya kita lebih tinggi nih Pak, bahkan dari Hong Kong, Jepang dan juga China. Tapi sepertinya tidak mampu memberikan risk reward dan kalah kompetitif dengan beberapa bursa Asia. Apa yang bisa Anda lihat mengenai ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat ini kan sentimen yang negatif bertemu ada 3 sentimen. Kita baru menyelesaikan 1 PR yaitu reformasi di pasar modal, itu relatively udah diterima oleh indeks global. Tetapi tentu sekarang kan masalah besarnya kita butuh waktu, pemerintah perlu membuktikan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia termasuk dalam hal anggaran tadi itu adalah tepat untuk Indonesia ya. Salah satunya tidak menaikkan BBM bersubsidi. Itu untuk menjaga inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat tetap baik gitu. Nah, tetapi global tentu mereka melihat oh ini akan menjadi beban bagi APBN kita. Kemudian pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat utang. Kemudian dalam kondisi global saat ini daya beli pembelian surat utang global itu menurun demand-nya gitu. Akibatnya yield yang harus dikeluarkan lebih tinggi. Arti yield yang lebih tinggi itu artinya bunga yang harus dikeluarkan lebih tinggi ya. Bunga yang lebih tinggi itu cenderung menjadi kompetisi untuk perbankan gitu. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi ketika itu yang dilihat tentu saham perbankan kita relatif tertekan gitu, dan ini juga berimpact pada IHSG kita. Nah, ini yang terlihat, jadi valuasi kita sebenarnya terlihat lebih murah, tetapi ini menjadi peluang gitu ya, ketika valuasi kita menjadi lebih murah, nanti ketika market kembali normal, pasar kita berpeluang rebound lebih tinggi gitu. Tapi masalah besarnya sekarang global sedang menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Pertama, negosiasi antara AS dan Iran itu kelihatannya sulit ketemu karena poin-poin proposal yang diajukan oleh Iran dan Amerika itu sangat berbeda jauh gitu. Nah, kemarin Donald Trump menyampaikan di dalam negeri, dia bilang
kepada perusahaan-perusahaan mereka di dalam negeri untuk bersiap-siap menghadapi blokade yang lebih lama di Selat Hormuz gitu. Nah ini tentu menyebabkan pasar khawatir. Jadi kita lihat hari ini indeks kita tertekan turun lagi ke bawah. Pak Hans, dengan kompleksitasnya sentimen yang terjadi terhadap bursa semoga tidak mempengaruhi lebih buruk lagi terhadap kepercayaan publik dan juga investor sehingga bursa bisa kembali stabil, terutama sembari menantikan kebijakan dari Donald Trump dan juga Iran dan juga sejumlah lembaga rating dalam 2 bulan ke depan. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Hans, salam sehat selalu.